Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Filosofi Putri Yakri dengan nomor 401622019 akan sedikit memaparkan tentang konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Pembahasan yang akan kita bahas di materi ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada asal pengetahuan subjektif, yang ketiga ada hubungan pengetahuan objektif dan subjektif matematika, yang keempat ada kritik konstruktivisme sosial. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini pada bab ini membicarakan tentang hubungan antara pengetahuan subjektif dan objektif matematika dalam konstruktivisme sosial. Sesuatu yang tidak mudah untuk dijelaskan karena menyangkut kejiwaan berpikir subjektif dan objektif. Suatu pandangan sederhana pengetahuan yang dianalogikan dengan kesadaran pengetahuan adalah dinamis. Sebuah aktivitas yang mewakili perilaku-perilaku dan pemikiran. Menjelaskan pengetahuan secara umum pasti akan terbentur dengan ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Sehingga untuk mudahnya cukup dipilih satu bidang ilmu saja. Oleh karena itu ada matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Ketika kesederhanaan ini ditolak, maka ada sosial konstruktivisme. Tetapi sebenarnya sosial itu sendiri apa? Menurut sosial konstruktivisme, di dalam buku ini tidak membuat pengetahuan, hanya merupakan simbol-simbol yang diatur secara hati-hati dan sengaja yang tidak bermakna, meskipun buku itu dapat memandu membaca untuk menciptakan makna-makna yang baru. Kebermaknaan baru diciptakan oleh pembaca. Makna dalam buku tergantung pada penciptaan yang unik dari masing-masing pembaca. Disinilah timbul subjektif konflik. Sebagai contoh, rumus matematika yang sama masing-masing orang dapat menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Pandangan berikut ini adalah bahwa pengetahuan selalu baru dan tidak pernah sama. Pengetahuan adalah usaha aktif kita untuk mencari tahu dengan cara. Akibatnya, pengetahuan objektif sepanjang waktu dilahirkan kembali. Pengetahuan lebih mirip tubuh manusia dengan setiap sel yang digabungkan secara terus-menerus oleh sel-sel yang baru. Selanjutnya ada asal pengetahuan subjektif. Bagaimana seorang individu itu memperoleh pengetahuan dari dunia luar melalui alat indera. Prinsipnya, apabila kita ingin mempelajari matematika, maka harus didahulukan adalah bahasanya. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih dalam asal pengetahuan subjektif ini. Yang pertama itu ada konstruktivisme pengetahuan subjektif, yang kedua ada konstruksi pengetahuan matematika, yang ketiga ada kepercayaan subjektif dalam eksistensi objek matematika. Yang pertama ada konstruktivisme pengetahuan subjektif. Bagaimana individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar? Manusia memperoleh pengetahuan subjektif itu berdasarkan dengan interaksi dengan dunia lain, yang melalui data yang masuk atau melalui tindakan langsung. Akan tetapi interaksi tersebut tidak mencukupi karena pengetahuan yang kita peroleh itu masih bersifat umum. Oleh karena itu, kita perlu penjelasan tentang pengalaman kita dengan cara mengantisipasi dan menyelidiki keteraturannya. Selanjutnya masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana kita menjelaskan atau membenarkan pengetahuan ilmiah itu secara teoritis berdasarkan pengamatan dan percobaan. Ya, perhatikan bahwa pikiran individu adalah
adalah aktif, menduga dan meramalkan pola-pola aliran pengalaman, kemudian membangun teori tentang hakikat dunia. Ketika hasil teorinya tidak memadai dan diganti dengan dugaan-dugaan lain, diuji dan kemudian ditetapkan sebagai hasil teori baru, begitu seterusnya. Jadi pengetahuan subjektifnya kita itu tentang dunia luar terdiri dari perkiraan yang digunakan terus-menerus dan diuji dan diganti bila disalahkan. Selanjutnya ada prinsipnya. Prinsipnya itu teori-teori ini didasarkan oleh dua faktor. Yang pertama, dari pengalaman langsung dari kitanya. Yang kedua, teori-teori yang telah ada sebelumnya. Ketergantungannya pada teori-teori sebelumnya inilah yang menjadikan teori subjektif bersifat rekursif. Nah, menurut Popper pada tahun 59 itu pandangannya hanya untuk ilmu pengetahuan dan asal-usul teori ilmiah. Namun menurut Glaser pada tahun 83, 84, dan 89 itu menyatakan pandangan subjektif murni tentang pengetahuan yang diuraikan secara konstruktivisme radikal. Yaitu dunia dapat dipahami sebagai sumber pengalamannya kita. Dari sesuatu yang belum diketahui berubah menjadi pembangunan struktur yang kognitif. Konstruktivisme itu adalah teori pengetahuan yang berakar dari filsafat, psikologi, dan sibernetika. Prinsipnya adalah pengetahuan yang tidak diterima secara pasif, ya, tetapi juga aktif dibangun oleh pemahaman subjek. Yang kedua, fungsi pemahaman menyesuaikan pengalaman yang telah ada, bukan penemuan dari realitas logis. Pandangan berikut itu menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksi pengetahuan subjektif, mengkonstruksi pengetahuan yang cocok dengan porsi yang diberikan dunia, yang terkendala atau yang bertentangan oleh pemikiran modern yang berakar ilmu pengetahuan filsafat, yang semua ini tetap menjamin kelangsungan dari pengetahuan. Teori ini menjelaskan kemungkinan komunikasi dan kesepakatan antara individu-individu. Individu-individu ini mungkin memilih model subjek yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan dengan model subjektif dunia. Selanjutnya ada perbedaan yang tadi tersebut itu tampaknya tak terhindarkan, namun hal ini tidak terjadi seperti yang diuraikan pada pandangan konstruktivisme sosial yang diberikan penjelasan tentang perkembangan pengetahuan dunia manusia, interaksi sosialnya, dan memperoleh bahasanya. Suatu mekanisme yang meningkatkan kesesuaian pengetahuan subjektif itu dunia harus memperhatikan kesesuaian dengan dunia sosial, termasuk pola penggunaan bahasa dan perilaku. Sejak kelahirannya, individu itu menerima kesan makna dari dunia eksternal dan dunia sosial. Demikian juga dia harus berinteraksi. Teori-teori subjektif untuk menjelaskannya kemudian memandu interaksi mereka dengan alam itu terus-menerus diuji melalui interaksi dengan lingkungan. Bagian dari aktivitas mental ini berkaitan dengan orang dan bahasa. Mendengar pembicaraan yang mengarah pada teori-teori tersebut tentang makna kata atau dalam kalimat dan penggunaannya. Saat teori ini diduga, mereka diuji melalui tindakan dan ucapan-ucapan. Pengetahuan subjektif itu tentang bahasa ini cenderung lebih prosedural daripada pengetahuan proporsional. Artinya akan lebih merupakan masalah mengetahui bagaimana daripada mengetahui bahwa. Selanjutnya, menurut Hardy pada tahun 1978 menjelaskan kompetensi penguasaan bahasa dalam 3 sistem, yaitu
ya, yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada bentuk, ada makna, ada fungsi sosial bahasa. Bentuk dan fungsi bahasa ya itu adalah sistem yang dimanifestasikan secara umum yang terbuka untuk koreksi dan kesepakatan. Sementara sistem makna itu adalah milik pribadi. Orang yang berbeda yang tumbuh dalam bahasa yang sama seperti sema-sema yang dipangkas dan dilatih untuk membentuk gajah secara identik. Detailnya, anatomis rating dan cabang dari sema-sema akan memenuhi bentuk gajah dengan cara berbeda, namun secara keseluruhan hasilnya itu luarnya sama. Nah, menurut Buffett menjelaskan teori ini sebagai sifat triadi pengetahuan manusia, yaitu struktur pengetahuan subjektif. Oleh karena itu, konstruktivisme subjektif berfungsi sebagai model yang layak yang telah dibentuk melalui adaptasi pada perlawanan dari dunia dan untuk melalui negosiasi dalam interaksi sosial. Konsekuensi lebih lanjut mengenai pandangan pertumbuhan pengetahuan subjektif itu berkaitan dengan sejauh mana makna yang melekat pada informasi simbolik seperti buku atau bukti matematis. Sesuai pandangan yang diajukan, makna-makna itu dikonstruksi pembaca. Yaitu pandangan ini pada dasarnya pendekatan dekonstruktif Derrida dengan makna tekstual. Itu menurut Anderson dan kawan-kawan pada tahun 1996. Aturan linguistik, konvensi, dan norma-norma direkonstruksi oleh pembaca selama memperoleh bahasa mereka membatasi pembaca pada suatu interpretasi yang mungkin cocok dengan interpretasi pembaca lain. Dengan kata lain, tidak ada makna dalam buku-buku dan bukti-bukti. Makna harus diciptakan oleh pembaca atau lebih tepatnya dibangun pada dasar makna subjektif yang ada. Makna bahasa dan masyarakat itu tergantung pada pribadi pembacanya. Aturan bahasanya dikonstruksi agar sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan secara umum. Namun, kesepakatan sosial bagaimana simbolisme itu harus berkaitan untuk membatasi konstruksi mata individu sehingga memberikan arti bahwa di dalam isi teks itu sendiri terdapat muatan informasi, yaitu pengetahuan dan kebenaran dan makna itu tidak dapat dikaitkan dengan sekelumpulan tanda ataupun simbol, hanya menetapkan makna seperangkat tanda atau sebuah simbol dari sebuah dokumen yang dipublikasikan bagi seorang individu dapat menghasilkan pengetahuan atau makna. Seperti dalam teori komunikasi, pengkodean adalah penting jika makna berkaitan dengan suatu set kode penyiaran. Nah, secara ringkas bahwa pengetahuan subjektif itu tidak diterima secara pasif tetapi secara aktif dan dibangun oleh kesadaran subjek, dan bahwa fungsi kognisinya itu adalah adaptif dan melayani organisasi dunia pengalaman individu. Proses ini itu memperhitungkan pengetahuan subjektif tentang dunia dan bahasa termasuk matematika. Kendala objektif baik secara fisik dan sosial memiliki efek pembentuk pengetahuan subjektif yang mungkin untuk sejumlah kesesuaian antara subjek-objek pengetahuan subjektif dan dunia luar termasuk bentuk-bentuk fisik dan sosial dan pengetahuan individu-individu lain, maka makna yang hanya dapat diberikan oleh individu dan tidak intrinsik untuk sembarang sistem simbolik. Yang selanjutnya ada konstruksi pengetahuan matematika. Telah dikemukakan bahwa pengetahuan linguistik itu memberikan landasan, yaitu genetik dan justifikasi untuk pengetahuan objektif matematika, baik dalam mempertahankan dugaan konvensional dan selanjutnya sebagai bagian dari filsafat konstruktivisme sosial dan matematika. Apa yang disajikan di sini adalah
paralel tetapi berbeda klien, yaitu pengetahuan linguistik itu juga memberikan landasan baik genetik dan justifikasi untuk pengetahuan subjektif matematika. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagian aturan sosial objektif dari bahasa, logika, dan seterusnya yang membatasi penerimaan kreasi matematika yang dipublikasikan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari pengetahuan matematika objektif. Selanjutnya kita fokuskan pada usul subjektif dari pengetahuan objektif dan akan dijelaskan asal-usul pengetahuan ini berakar dalam pengetahuan linguistik dan kompetensi. Salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki, khususnya antara istilah-istilah dan konsep-konsep. Ini adalah suatu sifat logis dari pengetahuan matematika, baik eksposisi pengetahuan objektif matematika dan akan diklaim di sini dalam pengetahuan subjektif matematika. Kita akan mempertimbangkan pertama hierarki dari pengetahuan objektif matematika. Diakui bahwa konsep-konsep istilah dalam sains dan matematika itu dibagi menjadi definisi dan dianggap primitif dan tidak didefinisikan sebagai dalam teori. Istilah didefinisikan dalam menggunakan istilah lain, akhirnya setelah sejumlah berhingga dari jaringan definisi, maka rantai definisi dapat di-cross-checkkan ke istilah primitif atau definisi akan didasarkan pada definisi sebelumnya dan tinggalkan untuk suatu kemunduran tak terhingga. Berdasarkan pembagian istilah dalam primitif dan definisi, secara sederhana definisi itu induksi dari tingkat setiap istilah dari suatu struktur hierarki dan dapat diberikan. Asumsikan bahwa setiap konsep dinamakan dengan istilah. Ini memberikan suatu hierarki dan istilah dan konsep. Dalam domain pengetahuan subjektif ini kita dapat paling tidak secara teori membagi konsep-konsep dengan cara yang sama ke dalam pengamatan konsep utama dan konsep abstrak yang didefinisikan secara dalam istilah konsep-konsep lain. Diberikan pembagian suatu struktur hierarki dapat dikenakan pada istilah dan konsep dari suatu teori matematika subjektif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Memang dalam scan tahun 1971 itu menawarkan suatu situasi semacam itu. Dia mengambil istilah dan mendefinisikan secara konsepnya secara primer dan konsep secara sekunderi secara berurutan. Pengajuannya didasarkan pada analisis logika dari konsep alamiah dan hubungannya. Dengan demikian, gagasan dari hierarki secara konseptual dapat dimanfaatkan dalam teori filsafat dari pengetahuan subjektif dengan mengenalkan dugaan empiris mengenai sifat konsep. Untuk mengilustrasikan hierarki pengetahuan subjektif matematika, perhatikan contoh berikutnya. Yang memberikan contoh sifat linguistik pada tingkat terendah dari hierarki adalah istilah dasar dengan aplikasi empiris secara langsung, seperti garis, segitiga, kubus, 1 dan 9. Pada tingkatan tertinggi, istilah-istilah itu didefinisikan sebagai untuk memilih di tingkat rendah seperti bidang, bilangan, penjumlahan, dan koleksi. Dan masih pada tingkat tertinggi terdapat banyak konsep-konsep abstraksi seperti fungsi, himpunan, sistem bilangan didasarkan pada tingkat terendah dan sebagainya. Pada cara ini, konsep-konsep matematika ditetapkan ke dalam suatu hierarki dari sebuah tingkat. Konsep-konsep pada tingkat selanjutnya didefinisikan secara implisit atau eksplisit dalam istilah-istilah dan dari tingkatan yang lebih rendah. Didefinisikan secara implisit itu dapat diberikan sebagai berikut. Contoh, ya, bilangan terdiri dari 1, 2, 3 dan objek-objek lain yang sifatnya sama, yaitu bidang berlaku pada suatu lingkaran,
persegi, segitiga, dan objek-objek lain yang serupa. Dengan demikian, konsep baru didefinisikan dalam istilah sifat implisif dari serangkaian himpunan sehingga serangkaian himpunan berhingga yang beranggotakan tercakup secara implisit termasuk secara eksplisit terhadap konsep baru. Selanjutnya dilanjutkan dengan serangkaian dengan sifat-sifatnya. Selanjutnya ada kepercayaan subjektif dalam eksistensi objek matematika. Uraian yang sudah dijelaskan tadi di atas itu dari perkembangan pengetahuan individual secara eksternal adalah suatu konstruksi bebas dari subjek individu dengan batasan dunia fisik dan sosial. Individu secara langsung mengalami dunianya dan kategori dari dunia ini dikukuhkan sebagai sesuatu yang layak atau didemonstrasikan tidak memadai berdasarkan pada respon terhadap aksi mereka. Pengkonstruksian dunia sendiri ini menyatakan secara individu itu yang telah membuatnya sendiri baik secara fisik maupun secara sosial, karena mekanisme yang sama berada di samping konstruksi memahami matematika itu sebagai representasi lainnya. Tidak begitu mengherankan bahwa memiliki ukuran eksistensi independen untuk objek matematika ya yang mempunyai objektivitas. Dalam hal ini mereka diharapkan mengkonstruksi secara sosial. Pengkonstruksian konsep sosial antara lain yaitu telah dikenal mempengaruhi pengaruh kuat dalam kehidupan kita seperti uang, waktu, khatulistiwa, Inggris, gender, keadilan, kebenaran. Nah, setiap hal di sini tidak diragukan lagi untuk konstruksi sosial, namun setiap konsep itu mempunyai dampak sebanyak konsep itu secara konkret. Selanjutnya ada perhatikan uang ya. Hal ini mempresentasikan suatu pengorganisasian konsep dalam kehidupan dunia modern dari dunia besar, dan lebih panjang lagi dari keberadaan yang tidak dapat disangkal, namun jelas adalah simbol buatan manusia yang konvensional, nilai secara kualitatif dibandingkan dengan aspek dunia. Ya, mari kita menjelajahi lebih lanjut tentang apa itu yang menjadikan uang itu menjadi eksis. Terdapat dua pandangan secara ontologi menjadi dasar dari status uang tersebut. Yang pertama, penerimaan sosial yang diberikan secara objektivitas. Ya, yang kedua, dipresentasikan dengan tanda yang berarti tidak mempunyai representasi yang nyata. Sekarang kita perhatikan analogi dan objektif matematika. Di sini terdapat objektif menjadikan penerimaan secara sosial. Sebagai tambahan, konsep primitif matematika ya, seperti persegi dan tujuh ya, itu mempunyai contoh konkret seperti persepsi kita dari dunia fisik. Jadi sejauh ini analoginya adalah baik. Konsep matematikanya didefinisikan sesuai dan sebaik analogi. Untuk itu mereka hanya bisa mempunyai konsep aplikasi tidak langsung melalui perubahan definisi, supaya terdapat analogi antara objek-objek abstrak matematika dan aplikasi yang diabstraksikan dari uang, yaitu anggaran, ada ramalan keuangan dan lain-lain. Ini meregangkan begitu jauh apa yang dapat dikatakan adalah analogi antara uang dan objek matematika yang mendorong beberapa hal yang masuk akal untuk kepercayaan subjektif pada objek matematika terdahulu. Keduanya ini adalah konstruksi sosial objektif dan memiliki manifestasi yang konkret. Tentunya matematika itu mempunyai suatu corak lanjutan yang mendukung kepercayaan ini. Ya, ini adalah hubungan yang perlu di antara objek-objek dan hubungan logis yang kuat dalam deduktif.
Kebutuhan logis itu melekat pada objek matematika yang melalui hubungan pendefinisian dan hubungan inter dan hubungan pengetahuan matematika. Ini mendorong perlunya matematika, yaitu suatu corak yang kekurangan uang. Secara singkat, argumen ini jika suatu pengetahuan individu dari dunia nyata termasuk komponen-komponen konvensional adalah konstruksi mental dan yang dikonstruksikan dengan penerimaan sosial, maka kepercayaan dari konstruksi seperti ini jelas sama kuatnya seperti kepercayaan dalam sesuatu. Pengetahuan subjektif matematika dan pengenalan dengan konsep dan objek-objek juga suatu konstruksi mental, tetapi seperti penentuan konstruksi sosial mempunyai pemunculan objek eksternal dari penerimaan sosial. Selanjutnya, secara tradisional, pengetahuan dapat dibagi menjadi real dan ideal. Bersama-sama menerima realita dunia eksternal dan pengetahuan subjektif yaitu realitas saintifik. Juga bersama-sama mengintegrasikan ideal dari objek matematika dan objek matematika yang idealisme dan platonisme. Dikotomi ini juga menempatkan objek fisik dari sains jadi suatu realitas dan objek matematika dalam lainnya. Selanjutnya ada hubungan pengetahuan objektif dan subjektif matematika. Hubungan di antara pengetahuan objektif dan subjektif matematika adalah suatu sentral untuk konstruktivisme sosial filsafat matematika. Menurut filsafat ini, itu dapat saling bergantungan melayani untuk kreasi masing-masing. Yang pertama, pengetahuan matematika objektif dikonstruksi ulang sebagai pengetahuan subjektif oleh individu melalui interaksi dengan guru dan orang lain, dan dengan interpretasi teks dan sumber lain yang membosankan, seperti ditekankan dalam interaksi dengan orang lain atau dalam hubungan, khususnya melalui umpan balik negatif menyediakan arti dari sebuah perkembangan dari sesuai antara pengetahuan subjektif matematika individu dan penerimaan sosial matematika objektif. Dan yang kedua, pengetahuan subjektif matematika itu mempunyai dampak pada pengetahuan objektif dalam dua cara. Rupanya, melalui kreasi matematika secara individu menjadikan suatu pengetahuan matematika subjektif itu melalui penjelasan kreasi struktural, yaitu termasuk pengulangan keberadaan matematika awal ditambah ke dalam pengetahuan matematika yang objektif. Suatu rekonstruksi nasional sejarah matematika itu untuk mengacaukan pengetahuan matematika. Uraian Pijar melalui beberapa hal yang masuk akal, seperti Pijar mengkonstruktivisme sosial, melihat komunitas sosial primer yang menerima penganugerahan objektif pada pengetahuan matematika. Oleh karena itu, tidak seperti Pijar, konstruktivisme sosial itu melihat sosial sebagai pertahanan rasional justifikasi yang penuh untuk pengetahuan objektif matematika tanpa perlu dorongan sejarah untuk justifikasinya. Singkatnya, dugaan konstruktivisme sosial adalah pengetahuan matematika objektif yang ada di dalam dan melalui dunia sosial tindakan manusia, interaksi dan peraturan yang didukung oleh subjektif. Pengetahuan subjektif matematika secara individu, yaitu bahasa dan kehidupan sosial yang perlu pengulangan kreasi konstan. Jadi, pengetahuan subjektif kreasi ulang pengetahuan objektif tampak yang terakhir mereduksi yang pertama. Pandangan pengetahuan ini didukung oleh sejumlah penulis, yaitu Paul Hobbes mengargumenkan suatu perspektif konstruksi radikal, yaitu pandangan bahwa budaya pada umum dan matematika pada khususnya dapat diambil sebagai landasan yang kuat melalui analisis pembelajaran
dan pengajaran yang dipertanyakan. Sebaliknya, dikatakan bahwa pengetahuan budaya termasuk matematika secara kontinuitas dikreasikan ulang melalui tindakan koordinasi dari anggota suatu komunitas. Pengetahuan objektif dan subjektif matematika itu bisa dilihat dari gambar di sampingnya, yaitu pandangan konstruktivisme sosial dari matematika itu menempatkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam posisi mendukung dan bergantung. Pengetahuan subjektif akan mengarah pada kreasi pengetahuan matematika dan melalui media interaksi sosial dan penerimaan. Hal ini juga mendukung dan mengkreasikan ulang pengetahuan matematika yang mana didasarkan pada pengetahuan subjektif dari individu-individu. Kita merepresentasikan dari pengetahuan subjektif adalah suatu yang memungkinkan asal-usul dan kreasi kembali pengetahuan subjektif. Pada gambar 41 menunjukkan bahwa gambar di samping itu menunjukkan bahwa hubungan antara dunia pribadi pengetahuan subjektif dan dunia sosial pengetahuan objektif yang masing-masing mempertahankan kreasi ulang yang lain. Masing-masing harus secara umum mempresentasikan tujuan itu. Kemudian dapat suatu interaksi sosial dalam proses negosiasi dan mengarah pada pembentukan ulang pengetahuan dan penggabungan ke dalam realitas lain sebagai pengetahuan baru. Selanjutnya yang terakhir ada kritik konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial memandang ada 3 filsafat matematika. Yang pertama ada kuasi empiris, yang kedua ada konvensionalisme, yang ketiga ada konstruktivisme radikal. Pandangan tersebut mendapat kritikan. Yang pertama, ada masalah dalam penguraian syarat-syarat logika matematika dari sudut pandang perspektif konvensional sosial. Yang kedua, ada kritik yang dapat diarahkan pada sintesis baru yang disediakan oleh konstruktivisme sosial. Kritik ini lebih tajam adalah terjadi inkonsistensi antara teori konvensionalisme dengan konstruktivisme radikal. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya pemaparan sedikit tentang konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.